Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membantu saya dalam pengerjaan video ini. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan saya banyak ide dan banyak kreativitas selama pengerjaan video ini, mulai dari naskah video hingga penyuntingan video ini. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Soeharno selaku dosen Public Relation Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini dengan bahasan testimoni selama mengikuti perkuliahan Public Relation. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Wahyu Bangun Setiadi. Saya kelas akuntansi 03. Saat ini saya semester 7 dan saya juga sedang mengerjakan skripsi. Langsung saja saya akan berbagi testimoni selama saya mengikuti public relation ini. Oke, yang pertama saya akan berbagi apa sih yang saya dapat selama mengikuti perkuliahan public relation di masa semester 7 ini. Yang pertama, saya mendapat banyak pengetahuan mulai dari rincian atau job desk dari public relation, yakni menjadi jembatan komunikasi antara pihak dalam dengan pihak dalam, misalnya seperti rektor dengan dosen, karyawan, dan bahkan mahasiswa sekalipun, lalu menjembatani antara pihak dalam dengan pihak luar ataupun pihak luar dengan pihak dalam. Misalnya antara calon pendaftar atau calon mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Islam Negeri Surakarta dengan pihak public relation atau humas tersebut. Seperti itu secara garis besar. Kemudian PR ini harus mampu menyampaikan informasi secara baik dan benar agar si penerima informasi ini, baik pihak dalam maupun pihak luar, bisa mengerti apa yang dia sampaikan dan juga tidak ada multitafsir seperti itu, sehingga informasi bisa diterima dan bahkan mungkin bisa memperbaiki dan menambah mutu seperti itu. Kemudian di masa perkuliahan public relation kami juga diajari cara teknik presentasi. Apa sih teknik presentasi itu? Mungkin pengalaman saya sering presentasi memang selama perkuliahan, namun saya ini ternyata setelah mengikuti public relation, ternyata saya mengalami banyak kesalahan yang jauh berbeda. Intinya saya sering ngomong tapi tidak terarah. Kemudian saya juga ngomong namun terlalu pendek, dan juga kadang tidak memperhatikan reaksi audiens, termasuk tidak menghargai pengetahuan audiens. Dalam artian kita nih ngomong apa asal aja tapi yang lain nggak tahu, seperti itu. Intinya seperti itu. Bahkan saya sendiri pernah presentasi bahkan hampir tidak pernah paham materinya, seperti itu. Namun di public relation saya belajar teknik presentasi, lalu juga kita harus menyeling istilahnya sambil mengisi, ada isian seperti ice breaking, intermezzo dan lain sebagainya. Tidak hanya materi saja yang disampaikan mungkin secara kaku dan asal menyampaikan aja. Kemudian mengenai teknik presentasi juga saya diajari bagaimana untuk memilih diksi yang tepat atau cara yang tepat bagaimana, seperti itu. Misalnya dengan ekspresi senyum, fokus tapi rileks, dan juga menggunakan kata-kata yang sederhana, runtut, dan logis, seperti itu.
Kemudian tidak lupa juga saya diajarkan untuk membuat blog. Blog artinya di sini ialah seperti apa yang saya alami, apa yang menjadi pengalaman saya, apa yang saya tahu, suatu ilmu itu saya bagikan di blog saya seperti itu. Nanti ada linknya di sini. Terus habis itu ada juga istilahnya melalui blog ini, kata Pak Harno juga merupakan sebuah jendela kita agar kita ini mudah dikenal. Bahkan sering membuat blog juga dengan mencari nama kita di Google, ternyata nama kita ada di Google di sana. Seperti itu, sehingga blog ini mempermudah mengenalkan diri kita di hadapan orang banyak. Selain itu juga blog ini memiliki beberapa fungsi seperti melatih penulisan, dalam artian penulisan pengalaman, penulisan pengetahuan, penulisan artikel, seperti tugas public relation seperti itu yang mengkomunikasikan informasi kepada pihak luar seperti itu, ataupun pihak dalam juga. Dan ada lagi blog ini juga bisa dilatih dengan terus menulis agar tulisan kita semakin menarik untuk dibaca. Selain itu juga agar tulisan kita bisa membuat orang lain terkesan apa sih yang membedakan orang lain dengan kita. Oh, ternyata anak ini pengalamannya pernah menjadi ketua, atau anak ini sangat paham dengan ilmu akuntansi misalnya, seperti itu. Selain itu juga melalui blog ini saya sudah mengembangkan, dan puji Tuhan saya pernah mendapat predikat blog terbaik. Dan juga proses pembelajarannya sangat menarik karena Pak Harno sendiri yang meneladani kita, termasuk saya. Ini memberikan materi secara lengkap, namun tak lupa juga adanya intermezzo, ice breaking juga, atau perumpamaan yang sederhana sehingga kita tuh bisa paham maksudnya Pak Harno apa, terus implementasinya juga itu, oh ternyata begini, caranya begini. Pak Harno juga mengajarkan bukan cuma teori, namun juga dengan pengalaman dan praktiknya juga. Beliau kan juga anggota public relation seperti itu. Terus selama pembelajaran, yang paling menarik atau hal yang paling menarik yang pernah ada di public relation kemarin adalah adanya terjadi diskusi antara satu mahasiswa yang sangat berpengalaman. Yang paling menarik dan topik saya juga adalah public speaking. Ada suatu mahasiswa yang sangat mahir public speaking di sana. Dia sering jadi MC, Master of Ceremony atau pembawa acara, dan juga pernah sering ngomong lah di depan orang, intinya seperti itu. Di sana dia juga pengalaman juga jadi public speaker juga pernah, dan sering laku juga dia, sering dapat tawaran atau sering dapat job seperti itu. Sehingga saya banyak belajar di sana. Oh, public speaking ternyata begini. Terus cara menghadapi orang lain tuh kayak gini, tetap tenang, tetap santai, tetap fokus, namun jangan sampai kelihatan panik. Apalagi mungkin kata-kata kita tidak masalah, lancar, namun gerakan mata, gerakan tangan, bahkan gerakan kaki ataupun gerakan tubuh lain bisa mencerminkan bahwa kita tuh sedang panik, sedang gugup, dan masih banyak lagi. Itu yang menarik dari saya. Terus juga saya kemarin kan juga buat blog, maka dari itu saya terima kasih Pak Harno atas apresiasinya. Saya udah dikasih penghargaan berupa sertifikat ini. Karena saya berhasil menjadi salah satu yang terbaik dalam sekelas, 3 terbaik
saya bisa membuat blog yang bisa membuat Pak Harno terkesan dan bisa dinilai sangat baik. Terima kasih sekali lagi Pak Harno. Saya harap public relation ini semakin banyak disukai, dan juga saya harap Pak Harno juga bisa semakin mengembangkan mungkin gaya mengajarnya lebih lagi, atau nanti kalau ada dosen yang baru atau gimana, biarlah dosen public relation ini juga lebih santai kalau dalam mengajar, dan juga karena kalau lebih santai yang ngajar itu biasanya materinya lebih mudah dipahami seperti itu. Dan juga saya mau kasih masukan bahwa nanti kalau public relation juga ada situs lain yang bisa membantu selain blog, yakni ID LinkedIn. Saya juga membuat LinkedIn, nanti linknya ada di sini juga. Itu LinkedIn juga bisa berguna buat melamar pekerjaan seperti itu, bahkan pengalaman keorganisasian, volunteer. Itu alternatif dari blog juga. Bukan berarti blog ini jelek ya, bukan, tapi menambah variasi lain seperti itu. Demikian testimoni dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, dan biarlah testimoni ini bisa berdampak baik buat orang lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.